Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di malam yang ke-21 Ramadan 1446. Pada malam ini kita bersama akan menunaikan sholat tarawih di Masjid Al-Zaitun CSB Superblok Kota Cirebon. Jamaah sekalian, dalam dua pertemuan yang lalu masalah syahadat dan sholat sudah kami sampaikan, ya. Sekarang giliran hubungan antara sholat dengan zakat dengan Ramadan, ya. Sehingga kita akan mengenal dasar Islam yang ketiga, ya. Syahadat sudah sebagai pelengkap. Syahadat menunjukkan kita sebagai seorang muslim yang beriman, yaitu kerjakan sholat. Sholatnya mengakibatkan kita berkualitas imannya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Dan dengan sholat kita wujudkan amal sosial wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan bersedekah, berzakat dan seterusnya sebagai wujud bahwa kita hidup tidak sendiri, kita bermasyarakat, bahkan bisa berbangsa dan bernegara. Sehingga wajahnya Islam itu adalah di hubungan sosial, hubungan antar manusia. Ya, di sanalah ketika masyarakat muslim tidak saling tolong-menolong, bantu-membantu, terutama dengan mengeluarkan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, ketika itu tidak terwujud, maka tidak ada Islam. Sholatnya pun tidak ada, percuma. Kenapa? Karena sholatnya tidak menghasilkan amal sosial, sedekah, zakat dan seterusnya. Jadi antara amal sosial, sedekah, ya, dengan sholat tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan demikian, ya, orang-orang yang sholatnya mantap, sedekahnya jalan, sosialnya ada hubungan yang keakraban dengan bertetangga, bermasyarakat dan seterusnya, itulah wujud Islam dalam kehidupan. Artinya sholat sebagai penopang, penggerak, meremot kita menuju karakter hidup sosial sesama manusia. Ya, sesama muslim, ruhama'u bainahum, saling kasih sayang. Nah, orang yang demikian telah mewujud diri iman dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, berbangsa. Orang yang demikian dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, jelas, ya, panggilan mereka yang beriman, yang telah terbina melalui sholatnya dan sosial amal nyatanya dalam kehidupan, dialah orang yang beriman dan dipanggil untuk diuji kembali keimanannya selama Ramadan dengan berbagai aktivitas sosial, aktivitas keagamaan, maka akan muncul giroh, semangat kebersamaan, semangat iman yang membara. Ditambah lagi Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan, dipahami betul. Sehingga kalau dulu Al-Quran turun dari langit di bawah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam dada Nabi Muhammad, semangat hidup Nabi Muhammad dahsyat sekali, sehingga sampai gemetar minta diselimuti oleh istrinya di rumah, yang mengakibatkan satu kehebatan di mana Rasulullah menjadi manusia yang tiada tanding, manusia yang super, yang bisa membangun masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh ruhama'u bainahum, masyarakat yang berkarakter luar biasa. Nah, dibina melalui Ramadannya, ya, dibina melalui Ramadan sehingga menjadikan diri manusia-manusia yang beriman telah terbina melalui sholatnya. As-sholatu mi'rajul mu'minin, telah meningkat imannya, ditambah lagi ujian dan berbagai tempaan, ya, pembinaan di Ramadan. Maka orang yang demikian
diharapkan oleh Allah la'allakum tattaqun, akan menjadi manusia yang takwa. Kenapa? Karena memang tujuan puasa adalah mencetak kualitas iman, merubah diri menjadi takwa. Satu perubahan yang amat dahsyat dari mereka yang tadinya terbina sholat dan zakatnya, dengan puasa dia akan merubah diri. Seperti juga ulat. Ulat makhluk yang menjijikkan, semua orang takut, terutama ibu-ibu. Bulunya gatal, makan dedaunan, rakus. Inilah manusia-manusia yang merusak lingkungan. Tempat hidupnya dia sendiri dirusak. Pohon-pohon jambu daunnya dilubangi semua, habis semuanya. Ini manusia kalau karakternya seperti itu akan merusak. Dan kalau bisa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, orang-orang yang semacam ini harus diingatkan, suruh tobat, terutama Ramadan. Ulat akhirnya berpuasa. Dia ingin merubah diri. Dia tobat. Minta maaf sama dedaunan. Kalau memang maaf, misalkan ada koruptor dan seterusnya, pemimpin yang zalim, dia mendalami rakyatnya, minta maaf sama rakyat. Seperti ulat minta maaf sama daun. Wahai daun, maafkan saya telah mendalami kalian semua. Wah, makan semua, habis lubang-lubangnya itu. Makanya wahai daun, saya mohon maaf, lindungi saya mau berubah, saya mau tobat, saya mau berpuasa. Akhirnya daun menolongnya dengan menggulungnya. Ulat itu berpuasa selama sekian hari, ulat berubah jadi kepompong, terus dari kepompong berubah jadi kupu-kupu, berubah jadi makhluk yang mulia. Bentuknya indah, terbang ke sana kemari, orang suka semuanya. Beda dengan koruptor, ketika dia tertangkap, bebas dari penjara, masyarakat akhirnya mencibir, itulah koruptor. Tapi kalau sudah bertobat, masuk masjid, banyak amalnya, bahkan wajahnya berubah dengan wajah yang penuh dengan kesolehan sosial, masyarakat akan menerima seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Dia mencari makan bunga-bunga yang kembang luar biasa, bunga yang indah diminum sari madunya, diisap, tapi tidak merusak bunga itu sendiri, bahkan membantunya putik dan benang sari dikawinkan, terjadilah penyerbukan dan terjadilah pembuahan. Jadi ketika ulat itu, kupu-kupu itu mencari makan, mencari nafkah, dia bukan saja dia dapat rezeki, tapi yang lain juga kebagian berkahnya. Inilah manusia yang ditunggu, manusia yang takwa seperti ulat, merubah diri menjadi kupu-kupu. Kalau kita yang berpuasa dipanggil orang yang beriman, berubah menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Luar biasa taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang diberkahi, dirahmati, dan kita pun akan berbagi rahmat Allah dengan sesamanya. Luar biasa. Orang yang senantiasa ini, yang bertakwa, dia senantiasa minta maaf, minta ampun, segera kalau salah dia minta ampun. Itulah ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dia segera untuk minta maaf dan dia menuju kepada kehidupan takwa. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ditambah lagi dia baik dalam lapang, baik dalam syarat rezekinya, dia akan mengeluarkannya untuk berbagi rasa bersama, susah senang bersama. Itulah ciri orang yang bertakwa, dan tak pernah dia mengumbar marah-marah, sedikit-sedikit marah, dia mengendalikan amarahnya dan suka memaafkan orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia itu menjadi orang-orang yang terbaik, yang memaafkan kesalahan orang lain, tidak balas dendam, tidak mempolisikan karena takut kasihan kalau dipolisikan anak istrinya makan apa. Makanya ketika dia salahnya tidak seberapa, kemudian memaafkan dan tidak mengumbar marah. Luar biasa, itulah ciri orang takwa yang terbina melalui Ramadannya. Mudah-mudahan kita semua di penghujung sepertiga bulan Ramadan tahun ini, kita berupaya terus untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah untuk mengejar Lailatul Qadar,
untuk meraih hidup takwa. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.